Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi dari IHSG di 1 menit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama pemirsa di layar berikut ini. Sejauh ini IHSG terpantau mengalami penguatan 0,7% ke 8.760-an. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada Bumi, kemudian PTRO, Cuan, FUTR, BRMS. Sementara itu saham-saham yang menjadi top losers ada Wifi, kemudian ada Padi, Fore, RMKE dan juga Bevin. Kemudian untuk sektoral, pemirsa infrastruktur masih memimpin penguatan di 3,7%, energi di 1%, kemudian basic industries, setelah basic industries ada finance, kemudian untuk sektor-sektor yang melemah di sini ada kesehatan dan juga transportasi. Baik, kemudian kita bergeser ke bursa Asia, pemirsa. Pagi hari ini Nikkei tampak dibuka melemah 0,04%, STI menguat 0,38%, Kospi menguat 0,82%, Hang Seng menguat 0,66%. Kemudian pemirsa untuk saham-saham pilihan, di sini ada INKP, kemudian ada MTEK, ada Antam dan juga ada Pegas dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Arya untuk kemudian membahas proyeksi kita ataupun proyeksi perdagangan di pasar modal. Pak Arya, kalau bicara kebijakan terbaru dari Bursa Indonesia ini salah satunya adalah terkait dengan non-cancellation period, begitu ya, tidak bisa membatalkan order. Anda melihat sejauh apa ini kemudian menjadi katalis yang cukup sehat terhadap perdagangan di pasar modal? Ya, memang ada kekhawatiran ya dari para pelaku juga bahwa pada saat pembentukan harga di pre-opening maupun di pre-closing itu seringkali mereka memperhatikan apa yang terjadi, bagaimana order masuk ya, tetapi kemudian bisa tiba-tiba dicabut atau hilang gitu, sehingga yang tadinya mereka memperkirakan misalnya ada kenaikan harga atau penurunan harga, maka itu dalam proses pembentukannya dianggap adanya unsur manipulatif gitu ya, walaupun mungkin saja sebenarnya orang berubah pikiran di detik-detik terakhir begitu, tetapi itulah yang dihindari. Baik. Tapi Anda melihat ini salah satu sentimen yang cukup signifikan dampaknya atau tidak terlalu nih Pak Arya? Untuk jangka pendek itu cukup positif ya bagi mereka yang untuk memperhatikan pergerakan jangka pendek ya, tetapi untuk yang jangka menengah panjang sepertinya tidak terlalu menghiraukan antara pergerakan pre-closing maupun pre-opening yang terjadi. Baik, itu dia review dari Pak Arya terkait dengan non-cancellation period dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Kita bergeser ke saham-saham sektor keuangan. Pak Arya kemarin mengalami pelemahan signifikan ya secara sektoral, sektor keuangan turun 1,4%. Apakah kemudian Anda melihat kekhawatiran ini proyeksi dari kinerja fundamental atau Anda melihat seperti apa? Karena kalau bicara mengenai pemangkasan suku bunga The Fed biasanya direspon cukup positif nih di saham-saham perbankan. Pak Arya silakan. Ya, kalau kita perhatikan sektor perbankan ini termasuk sektor dengan bobot yang terbesar juga di IHSG. Jadi faktor utamanya ini memang untuk penahan performa indeks ya, karena kita lihat dari pergerakan yang tidak terlalu positif ya di sektor perbankan, sehingga kelihatannya IHSG juga tidak terlalu kuat rally-nya. Nah, tapi kita melihat ini sebenarnya kombinasi ya dari profit taking dan juga repricing resiko. Sementara di sektor perbankan seperti bank-bank besar yang merupakan big caps ya, kita perhatikan sebenarnya ada yang sudah mencatatkan kenaikan juga di sepanjang tahun. Nah, kemudian biasa ya terjadi profit taking atau tidak terjadi pembelian secara masif lagi. Yang dikhawatirkan sebenarnya lebih ke resiko ya, jadi antisipasi repricing resiko. Kita perhatikan bahwa sangat mungkin terjadi pengurangan net interest margin. Jadi kita lihat kalau ada penurunan nanti juga harus turun juga ya, walaupun biasanya sentimen positifnya adalah tidak serta-merta secepat itu di sektor perbankan bunga diturunkan ketika bank sentral menurunkan bunga pinjaman tidak langsung diturunkan, itu sentimen positif. Tapi yang lebih dikhawatirkan ada NPL atau non-performing loan-nya, sehingga sentimen yang masih belum terlalu positif di sektor perbankan. Baik, Anda melihat untuk sektor perbankan ini kapan sih Pak kemudian akan comeback dan data-data apa yang kemudian perlu jadi perhatian untuk kemudian boleh kita kembali lirik nih Pak saham-saham perbankan?
Ya sebenarnya dalam kondisi sekarang relatif cukup murah dan cukup baik ya untuk bisa dilakukan akumulasi beli kembali. Cuma kita memperhatikan memang rasio NPL-nya ini, pelemahan ini lebih ke waspadaan investor terhadap potensi terjadinya headwind margin di tahun mendatang ya. Jadi sebenarnya masih cukup positif selama sektor di real sektornya itu juga kemudian terjadi pertumbuhan yang cukup baik sehingga mengurangi resiko non performing loan, maka itu akan kembali menarik bagi para investor untuk masuk ke sektor perbankan ya. Jadi kita melihat bagaimana di berbagai sektor lainnya di real sektor juga mendukung sehingga resiko NPL-nya mereda. Baik, Anda melihat posisi saat ini adalah posisi yang cukup oke untuk kemudian boleh mulai koleksi saham-saham perbankan ya Pak ya. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan Pak Arya. Ini di sini ada INKP, MTEK, Antam dan juga Pegas. Kita ulas satu persatu. Untuk INKP, rekomendasi Anda seperti apa? Ya, INKP masih direkomendasikan untuk melakukan akumulasi beli. Kita melihat juga cukup positif ya dari akumulasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir konsolidasi di kisaran level 7.500 ya, kemudian terjadi upside sampai 8.950 di bulan Desember ini ya, dan kita melihat ini kesempatan bisa buy on weakness setelah 3 hari melemah ya, boleh dikatakan sampai hari ini masih ada pelemahan yang cukup terbatas. Jadi direkomendasikan bisa mulai akumulasi beli kembali di kisaran dekat area akumulasi di level 7.500 sampai 7.700. Itu merupakan suatu level yang cukup baik untuk entry. Baik, untuk INKP direkomendasikan support di 7.500 dan resistance di 8.950 ya Pak ya. Untuk saham MTEK setelah lonjakan cukup signifikan kemarin Pak, ini berarti apakah masih ada proyeksi yang cukup menarik di harga support 1.340 untuk target price seperti apa Pak? Dan kemudian untuk MTEK ini rekomendasinya trading jangka pendek, menengah atau seperti apa? MTEK sebenarnya kita perhatikan mendapat sentimen positif dari adanya berita untuk IPO Superbank ya, karena MTEK memiliki sekitar sepertiga dari Superbank. Nah, sentimen positif ini masih akan berlanjut dan kemungkinan paling tidak sampai 1.550 ini masih sangat mungkin terjadi upside mencapai harga itu ya. Jadi secara bisnis juga cukup baik. Jadi nanti secara jangka menengah panjang masih mungkin akan ada lanjutan kenaikan sampai level 1.700. Baik, MTEK masih cukup positif proyeksinya di tengah kabar IPO Superbank. Tadi target price di kisaran 1.500-an ya Pak ya? Ya. Baik, kita bergeser ke saham Antam setelah kemarin-kemarin melemah cukup signifikan ya Pak ya. Untuk Antam katalis positif seperti apa atau menarik secara teknikal nih Pak? Ya, jadi kita melihat bahwa terjadi penurunan ya dari level 3.930 di bulan September, kemudian melemah sampai sekarang, tapi di level konsolidasi yang sekarang ini harganya sudah target pelemahan jangka pendeknya sudah tercapai, dan kita melihat harga komoditas emasnya juga boleh dikatakan cukup baik ya, sehingga dengan jumlah komoditas yang dihasilkan sekarang walaupun tidak terlalu bertumbuh dari sisi volume, tapi secara revenue top line itu menghasilkan suatu pertumbuhan dari harga komoditas yang meningkat ya. Oleh karena itu sangat mungkin ada terjadi ruang gerak positif untuk Antam di level sekarang. Baik, untuk Antam diproyeksikan support di 2.860 dan 3.100 ya Pak ya untuk resistance ya. Baik, saham pilihan yang terakhir Pegas seperti apa rekomendasinya Pak? Nah, untuk Pegas kita melihat bahwa ini salah satu bisnis yang cukup stabil ya di sektor infrastruktur, dan kita melihat juga merupakan relatif cukup murah secara valuasi, dan trennya selama dari bulan Oktober sampai sekarang trennya itu merupakan suatu uptrend yang cukup baik ya dan stabil juga. Jadi sehingga masih mungkin terjadi kenaikan harga yang cukup baik ya, walaupun mungkin tidak terlalu cepat ya, tapi cukup stabil juga untuk Pegas, dan resistennya di kisaran 2000 mungkin akan cukup realistis tercapai di level harga 2000 untuk kenaikan harga lanjutan. Baik, untuk Pegas resistensi 2000 itu dia ulasan dari Pak Arya terkait dengan INKP, MTEK, Antam dan juga Pegas. Baik, Pak Arya, satu pertanyaan terakhir Pak, untuk proyeksi IHSG support dan resistensinya seperti apa untuk perdagangan hari ini, dan bagaimana investor perlu mencermati secara baik nih perdagangan di pekan ini?
Ya, untuk hari ini kita boleh katakan bahwa di level psikologis ya di 8.800 level psikologisnya itu merupakan resisten, dan kita perhatikan untuk area supportnya itu range-nya di kisaran 8.700 ya 8.694 sampai 8.700 itu merupakan level supportnya untuk range hari ini. Sangat mungkin terjadi di penutupan positif untuk hari ini untuk IHSG. Baik, baik. Untuk strategi perdagangan yang perlu dicermati investor untuk perdagangan hari ini seperti apa, Pak Arya? Ya, boleh dipilih ya perusahaan-perusahaan yang saat ini terjadi momentum yang cukup baik ya, yang ada untuk yang jangka pendek ya, yang momentum sedang menguat itu bisa dipilih. Kalau sementara yang masih melemah sepertinya dihindari dulu ya. Jadi dipilih yang momentum nih. Secara momentum cukup ramai perdagangannya dan menguat. Baik, rekomendasi dan juga strategi untuk bisa memanfaatkan momentum, sekalipun ada momentum-momentum jangka pendek untuk perdagangan saat ini. Tadi proyeksi IHSG support di kisaran 8.694 dan resistensi 8.800. Baik, terima kasih banyak Pak Arya Santoso atas waktu dan insights-nya selaku Presiden Director CSA Institute sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat Pak Arya. Ya, makasih Rosalin. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini terkait dengan PT Samator Indo Gas Tbk bidik peningkatan kinerja di tahun 2026 seiring dengan kinerja yang relatif lesu hingga akhir kuartal 3 2025. Pemirsa, informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.